Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjay Hartono, mahasiswa informatika dari kelas IF02 dengan NIM 23115449. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah pengerjaan proyek akhir mata kuliah Big Data dan Data Mining. Untuk topik yang saya angkat kali ini adalah klasifikasi genre musik pada dataset Spotify menggunakan algoritma random forest dengan optimasi hyperparameter. Nah, sebelumnya kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya di era streaming musik digital, kemampuan sistem untuk mengenali genre secara otomatis sangat krusial untuk fitur rekomendasi lagu. Dalam proyek ini saya juga menantang model machine learning untuk membedakan tiga genre yang memiliki karakteristik unik, yaitu akustik, rock, dan world music. Sebelum membedah data, di sini saya mau menggunakan beberapa library. Yang pertama, untuk memanipulasi data, saya menggunakan Pandas dan NumPy. Lalu, saya gunakan Matplotlib untuk visualisasi sebagai fondasi dasar dan Seaborn. Di sini saya juga memilih Seaborn karena grafik yang dihasilkan mungkin menurut saya lebih estetik untuk analisis statistik. Nah, yang ketiga di sini saya memakai scikit-learn, di mana modul-modul yang saya gunakan mulai dari preprocessing seperti label encoder, lalu ada standar scaler, dan untuk seleksi fitur saya menggunakan select keybase hingga algoritma inti yaitu random forest classifier. Nah, terakhir juga saya menggunakan joblib untuk menyimpan model yang sudah jadi agar bisa digunakan kembali tanpa melakukan training ulang. Selanjutnya masuk pada bagian load dataset. Di sini untuk nama datasetnya yaitu Spotify Track Dataset.csv yang saya peroleh dari Kaggle. Untuk isinya, dataset ini berisi fitur audio teknis, bukan sekedar judul lagu, tapi angka-angka yang mempresentasikan karakteristik suara seperti danceability, yaitu seberapa cocok lagu itu untuk menari, energi, valence, acoustics, hingga tempo dan loudness atau kekerasan suara. Untuk data aslinya sendiri sangat besar dengan 114 genre. Namun, pada studi kasus kali ini saya melakukan penyaringan data atau filtering. Di sini saya hanya mengambil tiga genre, akustik, rock, dan world music. Bisa dilihat pada baris skor ini, saya memilih hanya tiga genre. Tujuannya adalah untuk menguji apakah model mampu membedakan karakteristik kontras antara musik keras, rock, dan musik tenang, seperti akustik. Lalu, selain itu juga saya melakukan pembersihan data dengan menghapus duplikasi berdasarkan track ID. Ini saya lakukan karena jika ada lagu yang sama di data latih dan data uji, hasil evaluasi bisa menjadi bias. Lanjut pada bagian exploratory data analysis atau IDA. Nah, untuk visualisasi yang pertama adalah heatmap korelasi. Di sini
kita bisa lihat hubungan antar fitur. Contohnya kotak merah gelap ini menunjukkan korelasi negatif kuat antara energi dan acousticness. Artinya, semakin tinggi energi lagu, semakin rendah sifat akustiknya. Selanjutnya, di sini adalah visualisasi boxplot distribusi popularitas. Grafik ini menjawab pertanyaan, mana genre yang paling populer? Nah, bisa kita lihat untuk sebaran datanya, apakah ada banyak lagu hits atau merata. Lanjut ke bagian bar plot energi. Bisa kita lihat batangnya pada genre rock yang menjulang tinggi, yang ada di tengah, sementara akustik rendah. Nah, dari perbedaan visual yang mencolok ini, memberi sinyal bagus bahwa fitur energi akan menjadi kunci bagi model untuk membedakan kedua genre tersebut. Nah, lanjut pada fitur selection. Nah, sebelumnya kita tidak ingin membebani model dengan data sampah atau data yang tidak berguna. Oleh karena itu, saya melakukan seleksi fitur menggunakan metode statistik ANOVA atau Analysis of Variance melalui fungsi select keybase. Nah, bisa kita lihat dari output ranking ini ada fakta menarik, di mana fitur danceability, popularity, dan energi memiliki skor tertinggi. Artinya, ketiga fitur inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan genre. Sebaliknya, fitur dengan skor rendah bisa kita abaikan. Nah, di bagian preposition ini, setelah fitur terpilih, saya membagi data menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Poin pentingnya adalah penggunaan parameter Stratify. Ini memastikan bahwa perbandingan jumlah lagu rock, akustik, dan work musik tetap seimbang, baik di data latih maupun data uji, sehingga model tidak berat sebelah. Nah, di sini lanjut ke modeling dan hyperparameter tuning. Bagian ini adalah inti dari proyek pemodelan saya. Di sini saya membangun sebuah pipeline yang terdiri dari dua tahap otomatis, di mana yang pertama ada standar scaler, yaitu untuk menstandarisasi skala data. Nah, bisa kita bayangkan fitur loudness yang nilainya negatif desibel dicampur dengan tempo yang nilainya ratusan BPM. Tanpa scaling, model akan bingung. Yang kedua, ada random forest classifier, yaitu algoritma ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk hasil yang lebih akurat dan stabil. Di sini saya tidak sekedar menggunakan settingan standar. Saya melakukan hyperparameter tuning dengan grid search CV. Di sini komputer melakukan simulasi pelatihan berulang kali dengan kombinasi parameter berbeda. Untuk jumlah pohon, N estimator 100 atau 200, kedalaman pohon, max depth, aturan pemecahan daun, minimal sampel. Proses ini menggunakan 5 volt cross validation yang artinya data diacak dan divalidasi 5 kali untuk memastikan model benar-benar pintar, bukan sekedar menghafal data. Setelah dijalankan, nanti model akan menyimpan hasilnya dengan nama UAS BDDM 5449 dengan format joblib. Di sini sudah tersimpan hasil modelnya. Setelah proses training selesai, kita lanjut pada rapor nilainya. Di sini, pada laporan klasifikasi, perhatikan kolom F1 score-nya. Nilai ini adalah rata-rata harmonik dari ketepatan
atau precision dan kelengkapan. Jika nilainya di atas 0,85 atau 85%, model bisa dikatakan sangat baik. Kita bisa melihat performa model dalam mengenali genre rock sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari confusion matrix berikut ini. Bisa kita lihat diagonal berwarna biru gelap ini menunjukkan prediksi yang benar. Jika ada angka di kotak yang berwarna terang di luar diagonal, itu adalah kesalahan prediksi. Misalnya ada sedikit lagu world musik yang keliru diprediksi sebagai akustik. Kenapa begini? Karena genre world musik seringkali menggunakan instrumen tradisional yang mirip dengan musik akustik. Untuk hasil skor stabilitasnya, rata-rata akurasi validasi berada di angka 86,37% dan untuk skor F1 dan untuk rata-rata F1 skornya berada di 86,35%. Sebagai kesimpulannya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa algoritma random forest dikombinasikan dengan preprocessing data yang tepat dan seleksi fitur mampu mengklasifikasikan genre musik dengan akurasi yang memuaskan. Analisis fitur audio dari Spotify terbukti dapat menjadi sidik jari digital untuk membedakan genre musik secara otomatis. Baik, sekian presentasi dan simulasi kode dari saya. Semoga penjelasan langkah demi langkah ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.